Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Rahmat Kurniawan dari kelas D3 MP4503 dengan NIM 67042111050. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teknik dasar dalam menghadapi wawancara kerja. Nah, saya berkuliah di Telkom University di jurusan D3 Digital Marketing. Jadi saya sudah semester 4 memenuhi tugas mata kuliah pengembangan profesional. Oke, di sini sebelum kita membahas lebih lanjut, kita harus tahu nih apa sih itu tahapan rekrutan kerja pada umumnya. Biasanya tuh kita melakukan sebuah tes pertama yaitu psikotes atau TPA. Selanjutnya kita setelah melanjutkan tes psikotes, kita melanjutkan wawancara pendahuluan. Terus juga ada wawancara seleksi. Terus juga kita tidak lupa untuk tes kesehatan ya. Barangkali dari karyawan tersebut ada melakukan eh, bukan karyawan, sorry, dari para yang melamar itu mempunyai kendala kesehatan atau seperti narkoba misalkan, itu kan eh, bahaya kan. Terus juga yang terakhir ada tanda tangan kontrak. Jika semua sudah melewati tahap itu dan diterima, maka ditandatangan kontrak. Next, aspek kepribadian yang dinilai dalam wawancara. Jadi aspek kepribadian itu apa sih, mencakup apa sih gitu kan. Yang pertama kita ngebahas mengenai penampilan fisik kita harus bagus gitu. Jadi harus proporsional, terus ada gerak-geriknya juga harus eh, baik, dan sopan santun, terus juga rasa percaya diri tinggi, terus juga ada lagi inisiatif, terus juga jadi orangnya tuh harus tanggap dan juga bisa bekerja sama dengan baik, dan ekspresi wajahnya itu yang cukup baik juga, tidak kayak murung, tidak cemberut gitu. Itu beberapa yang bisa saya sampaikan bahwa aspek kepribadian dinilai dalam wawancara itu adalah seperti itu. Next, itu ada tujuan wawancara kerja. Tujuan wawancara ini, pertama, untuk mengetahui kepribadian pelamar, mencari informasi yang relevan yang dituntut dalam persyaratan jabatan, terus juga ada mendapatkan informasi tambahan yang diperlukan bagi jabatan dan perusahaan, yang terakhir membantu perusahaan untuk mengidentifikasi pelamar-pelamar yang layak untuk diberikan penawaran kerja. Jadi kayak misalkan kita dalam wawancara kerja, pasti perusahaan pengen tahu nih, pengen apa sih, mengetahui spesifikasi-spesifik apa sih yang cocok untuk perusahaan tersebut gitu. Jadi tidak salah mengklasifikasi si sumber daya manusia yang akan masuk perusahaan tersebut gitu. Nah, adapun yang selanjutnya adalah teknik wawancara. Teknik wawancara ini terbagi menjadi dua. Ada wawancara kerja tradisional, ada wawancara kerja behavioral. Adapun wawancara kerja tradisional ini dia itu lebih menggunakan pertanyaan-pertanyaan terbuka seperti mengapa Anda ingin kerja di perusahaan ini dan apabila dan apa kelebihan dan kekurangan Anda. Maaf. Terus juga kalau behavioral itu didasarkan pada teori bahwa performance atau kinerja di masa lalu merupakan indikator terbaik untuk meramalkan perilaku pelamar di masa mendatang. Next, itu ada 3 kunci sukses wawancara kerja. Yang pertama, kita harus siapkan mental. Kenapa sih harus menyiapkan mental itu? Karena kalau kita sudah siap mental, artinya kita siap bisa menghadapi segala rintangan yang ada di wawancara kerja nanti. Gimana sih cara bisa siapkan mental? Ya, kita harus mempersiapkan diri terlebih dahulu. Apa yang harus diperlukan sebelum melakukan wawancara kerja. Terus juga perhatikan sikap dan kemampuan verbal Anda. Jadi, dalam wawancara kerja, kita harus attitude itu nomor satu gitu. Terus juga kamu jangan sampai ngomong yang bertele-tele gitu. Jadi sebelum kita wawancara itu kamu berlatih dulu komunikasi mungkin dengan teman kamu atau sahabat kamu gitu. Juga ada yang terakhir, ada siapkan data penting diri. Jadi untuk eh, bisa melewati, untuk bisa memasuki tahap wawancara kerja, ya kita harus siapin data diri tersebut gitu. Kalau nggak disiapin secara lengkap ya, kemungkinan besar untuk terjadinya mengikuti wawancara kerja itu hanya kecil gitu. Next, prawawancara kerja. Prawawancara kerja itu ada apa aja sih gitu kan? Yang pertama, kita harus mengenali potensi diri kita gitu.
Juga kenali profil perusahaan yang kita mau lamar. Terus juga lakukan identifikasi lokasi perusahaan. Jadi kita harus tahu kayak misalkan survei gitu untuk wawancara di sana gitu kan. Juga siapkan secara fisik dan mental untuk pembangunan diri citra positif. Kayak misalkan kita jangan sebelum wawancara eh, ya kita kayak misal olahraga tiduran cukup, makan yang bergizi gitu. Jadi jangan sampai pada saat kita dipanggil kita malah kondisinya lemes gitu. Terus juga saat wawancara, pada saat wawancara itu kita sebagai seorang yang diwawancarai itu harus percaya diri, terus juga harus bisa mengendalikan diri, terus juga harus berpikir positif, jangan berpikir negatif. Wah, ini kayak eh, HRD ini songong, jangan begitu. Terus juga kita harus relax, harus terbuka juga. Dan kita menjawab pertanyaan dari HRD pun, dari pewawancara pun harus jelas. Kita harus juga kontak mata antara pewawancara dengan pelamar gitu. Next, tips sukses untuk wawancara. Gimana sih tips suksesnya gitu kan? Yang pertama, kita sebagai pelamar, kita harus eh, bisa menjaga kebugaran fisik dan penampilan baju. Kayak misalkan eh, kita memakai baju yang rapi gitu, yang matching warnanya kan, sesuai dengan apa yang diminta oleh perusahaan. Mungkin kalau misalkan perusahaan punya syarat dan ketentuan, kita juga harus wangi gitu. Terus juga kita harus datang tepat waktu dan berpikir positif. Terus juga kita harus perhatikan etika wawancara. Misalkan kayak masuk, kita tata cara masuk bagaimana, terus juga kita sebelum masuk, kita pas pada saat sebelum masuk itu kita harus ketuk pintu dan lain sebagainya. Terus juga kita harus menyiapkan materi yang relevan. Kayak misalkan kamu mau apa mau melamar di posisi apa, kita harus tahu nih apa sih eh, pekerjaan tersebut gitu. Kita harus tahu knowledge-nya, kita harus tahu skills-nya juga gitu. Terus juga kita ciptakan kesan yang pertama yang menyenangkan. Jadi kita ekspresinya baik, bahagia, ceria gitu. Kita juga harus sopan, terus juga kita harus antusias gitu. Terus juga kita harus ciptakan situasi yang rileks dengan humor gitu. Jadi kita ya bolehlah selipin-selipin bercanda-bercanda gitu kan, tapi jangan sampai bercandanya sampai kelewatan gitu. Terus yang terakhir adalah jawablah pertanyaan-pertanyaan itu dengan fokus yang berdasar sistemasi dan dapat terukur. Jangan kayak kita menjawab kayak ya nggak riset gitu kayak ngasal gitu. Ya itu berakibat ya nilai minus bagi pelamar itu sendiri gitu. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan eh, karena ya saya di sini masih belajar, masih masih banyak-banyak belajar. Mungkin kalau misalnya ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.